Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Biarlah kiranya dalam situasi apapun yang kita alami saat ini, kita boleh merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saat ini kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong kita memahami firman-Nya, dan kita boleh melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi setiap kami, di mana kami boleh berada di tempat ini, dimanapun kami berada. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, mungkin kehidupan kami saat ini mengalami masa-masa yang sulit, tapi kami percaya dan melihat Engkau Allah yang setia, yang senantiasa memegang tangan kami dan menggendong kami. Tiba saatnya ya Tuhan, hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang boleh menolong setiap kami agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh terpatri dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gemah hari ini diberikan tema yaitu adalah belajar dari sejarah, yang terambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang ke-31, namun saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, Presiden Jokowi dalam pidatonya di ulang tahun Indonesia yang ke-72 tahun mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar ini bukan karena penduduknya berjumlah banyak, 250 juta, tetapi karena bangsa Indonesia sudah melewati berbagai banyak macam kesulitan di dalam perjalanannya. Dia mengatakan bahwa kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usia yang ke-72 tahun. Sekali lagi, Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan pada saat pandemi pun, Presiden Jokowi kembali mengulang bahwa Indonesia harus memiliki optimisme karena bangsa Indonesia sudah melewati berbagai macam badai gelombang kehidupan. Dan sejarah sudah membuktikan akan hal itu. Sama halnya ketika kita juga mengalami kesulitan dalam hidup ini. Ketika kita putus asa dan kehilangan harapan, mungkin ada orang-orang yang mengatakan bahwa, "Hei, kamu sudah sampai di sini. Kamu tentunya telah melewati berbagai banyak macam kehidupan, dan seharusnya masalah ini tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita jatuh dan kehilangan harapan." Dan seharusnya sikap seperti itulah yang memang kita harus miliki, karena kita memiliki alasan yang jelas. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Saudara sekalian, Mazmur ini, Mazmur yang kita baca barusan, adalah nyanyian pengajaran yang berisi pengulangan kembali sejarah Israel. Setiap orang Israel memiliki kewajiban untuk menceritakan kembali sejarah nenek moyang mereka kepada anak-anak mereka secara turun-temurun. Sejarah yang harus diajarkan itu bukan hanya sekedar berupa kumpulan peristiwa yang dialami nenek moyang bangsa Israel, melainkan mencakup perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah bagi umat Israel. Jadi berdasarkan pemahaman tentang sejarah, diharapkan bahwa umat Israel mempercayai Allah, mengingat karya Allah, dan memegang perintah-perintahnya. Kita bisa melihat itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pemahaman tentang sejarah Israel juga diharapkan membuat umat Israel tidak mengulang kesalahan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dalam sejarah Israel terdapat banyak kisah buruk yang memperlihatkan kegagalan umat Israel untuk menaati Allah. Mereka memberontak terhadap pimpinan Allah karena mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan tidak mau menaati hukum-hukumnya.
Mereka memberontak karena mereka tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dikerjakan Allah bagi mereka. Bila mereka mengingat perbuatan Allah di masa lampau, mereka tidak akan merasa takut saat berhadapan dengan musuh-musuh yang tampak kuat dan menakutkan. Bila mereka mengingat perbuatan Allah yang besar bagi mereka, mereka tidak akan mengeluh saat tidak ada air atau saat mereka ingin makan daging. Apa yang dilakukan Allah adalah hal-hal yang di luar sangkaan manusia yang serba terbatas. Menyaksikan kemampuan Allah memelihara umatnya adalah kesalahan fatal yang seringkali membangkitkan murka Allah dan membuat Allah bertindak untuk menghukum mereka. Kita bisa melihat di pasal 78 ayat 8 sampai yang ke-31. Saudara sekalian, pemeliharaan Allah terhadap umatnya seharusnya membuat mereka bersyukur. Mereka sering bersungut-sungut karena mereka tidak bersyukur atas kecukupan yang telah Allah berikan kepada mereka. Pada masa kini pun banyak orang yang tidak bisa bersyukur atas berkat Allah yang telah mereka terima. Allah menghendaki agar umatnya bergantung kepada Allah hari demi hari dengan keyakinan akan pemeliharaan Allah. Ketidakpuasan muncul saat kita menuntut Allah memberikan apa yang kita inginkan dan kita tidak bersyukur atas kecukupan yang telah kita terima. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah Anda bisa bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini? Apakah Anda percaya bahwa Allah pasti akan mencukupi kebutuhan Anda? Saudara sekalian, jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita. Kita memang masih hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang senantiasa dapat membuat kita mengalami pergumulan yang berat. Tetapi satu hal yang kita percaya, jika Allah di masa lampau sudah berkarya dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka Allah yang sama yang akan senantiasa menolong dan memegang hidup kita. Yang perlu kita lakukan yaitu adalah mengingat senantiasa kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 116 ayat 7 dikatakan apa? Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan dalam Mazmur 103 ayat yang kedua dikatakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara sekalian, tetaplah kuat, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita meninggalkan Dia, tapi Dia tetap senantiasa setia kepada kita. Apabila saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, yang sudah lama kita doakan, tetapi belum menemukan jawaban, jangan menyerah, tetaplah setia. Karena di masa lampau, Allah sudah berkarya dengan begitu luar biasa. Dan percayalah, Tuhan sedang berkarya dan bekerja akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang begitu menghibur kami, bahwa apapun yang kami alami saat ini, kesulitan yang kami alami saat ini, mungkin ya Tuhan kami sudah mendoakannya bertahun-tahun tapi kami tidak mendapatkan jawaban. Tapi ajarkan kami untuk kami kembali boleh melihat pekerjaan Tuhan di masa lampau yang telah memberkati dan menolong kami dengan begitu luar biasa. Dan kami boleh dikuatkan ketika kami kembali mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau memegang kami. Ajarkan kami untuk tetap percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Dan kami senantiasa ada dalam naungan Tuhan. Kami serahkan Tuhan masing-masing kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh berpaut kepada Engkau dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita hari ini. Muliakanlah Tuhan and have a nice day.